Hai, hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya dengan saya, Indo Teti, YouTuber yang udah pensiun. Tapi kali ini agak istimewa sedikit ya. Saya tuh bikin podcast nih, eh, kayaknya dikhususkan ya spesial buat rekan-rekan saya yang udah pensiun ya, yang ada di grup Facebook ya, dan di mana sajalah yang bisa menonton saya punya podcast ini. Buat pagi ini saya ingin membuat podcast dengan judul bagaimana sih supaya kita happy di masa pensiun. Kayak ini agak menarik sedikit ya, karena saya baca di Facebook itu, di grup-grup pensiun apalagi ya, kayaknya mereka tuh seperti pesimis gitu ya dalam menghadapi pensiun ini. Padahal sebetulnya enggak loh guys. Itu kalau kita benar-benar yakin kalau itu Allah itu ya, kalau ada yang dikurangi sama dia pasti ada yang akan ditambahkan lebih daripada apa yang kita duga-duga begitu. Nah, itu contohnya ya guys ya. Saya pensiun sekarang ini udah single parent loh. Boleh tahun 2014 saya pensiun ya. Tahun sorry ya 2015 saya pensiun. Kemudian sesudah saya pensiun 8 bulan sesudah itu, nah orang yang paling saya sayang itu suami saya malah duluan diambil sama Allah ya. Ya pertama kali sih siapa sih orang yang nggak merasa sedih gitu ya. Orang-orang yang kita sayang itu, aduh, tadinya tuh saya berpikiran wah kalau pensiun nih asik nih, berdua kayak Romi dan Juli bisa jalan-jalan. Selama ini kan kita sibuk dengan tugas pekerjaan masing-masing ya. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Malah suami saya yang diambil duluan. Ya, nggak apa-apa. Suami saya lebih duluan pensiun sih, ya, daripada saya gitu. Tapi nggak lama. Nah, saya berpikiran ini kalau laki-laki biasanya kalau dia pensiun itu agak lebih tidak begitu struggle gitu ya dibandingkan dengan kita yang perempuan ini. Perempuan ini agak strong. Padahal kalau dipikir-pikir katanya perempuan itu ini apa insan yang lemah begitu. Tapi ternyata paling kuat loh, guys, paling kuat. Ya jadi saya bingung. Suami saya pensiun. Aduh, saya lihat dia di rumah tuh kayaknya gimana gitu ya. Nggak biasanya dia bertanya sama saya setiap mau pergi saya mengajar gitu, nanti jam berapa pulang, selalu nanya begitu kayak anak kecil, mama nanti jangan lama-lama ya, mama pulang jam berapa gitulah kira-kira ya. Ini suami selalu bertanya begitu. Saya bilang ya seperti biasa, saya pulang jam 3 gitu ya. Terus besoknya juga lagi-lagi pertanyaan yang sama, jam berapa nanti pulang. Padahal dia tahu kita kerja kan, nggak mungkin dong mau pulang cepat gitu ya. Tapi di situ saya mengerti bahwa oh dianya kayaknya kesepian deh, dengan belum beradaptasi ya seperti orang-orang kebanyakan gitu ya. Akhirnya saya berpikir-pikir sambil saya jalan ke sekolah, aduh apa ya saya kasih kesibukan buat suami. Selama ini suami kan sangat sibuk gitu ya. Kalau kayak gini dia bisa post power syndrome ini ya, kalau dia nggak punya kegiatan yang positif. Terus saya berpikiran gini, oh mendingan dia tadinya belum selesai dia ambil S2-nya kan, udah mendingan dia suruh kuliah aja ke UNJ biar bisa nengok cewek-cewek cantik kan, biasanya terhibur dong kalau nengok-nengok mahasiswi cantik-cantik di kampus ya. Gitulah ya saya pikir-pikir, biar saya tenang gitu loh. Saya juga mengajar, bekerja, belum pensiun gitu. Nah, akhirnya, tapi saya nggak mau bilangin supaya dia kuliah, nggak. Cuma besoknya saya bilang,
besok kan saya libur nih, Sabtu kita ke kampus yuk. Kampus mana? UNJ. Ngapain? Katanya kan, saya mau pengen kuliah, mau ngambil S2. Saya bilang gitu kan, oh bagus kalau kamu mau kuliah, katanya. Tahu nggak guys ya, saya udah persiapkan loh semua dokumen persyaratannya gitu untuk mendaftar ke UNJ. Udah. Tapi tahu nggak apa yang saya bawa? Dokumen suami saya kumpulin, saya cari semuanya gitu, persyaratan yang dia untuk mendaftar. Udah di tengah jalan, terus dia nanya, itu apa yang dibawa? Iya, dokumen untuk pendaftaran. Mulai saya lihat, dia lihat, loh kok saya punya semua, yang mau kuliah siapa sih, katanya gitu kan. Saya ketawa, iya kita berdua, cuman duluan dulu ya, nanti saya baru ikut gitu. Oh aneh, katanya. Iya, nanti saya belakangan ikutnya gitu. Ya akhirnya dia kuliah lah, berhasil gitu ya. Tapi karena dia memang sudah bekerja sekian puluh tahun ya, capek barangkali dia bisa diporsir gitu ya. Orangnya juga tipe serius begitu. Jadi di kampus juga dia sangat serius ya, belajarnya. Nah, waktu dia masih kerja, dia juga di samping bekerja juga dia jadi asisten dosen juga ya, mengajar mahasiswa gitu. Jadi kalau di kerjaan juga hampir setiap hari dia meeting aja dengan ekspatriat, dengan siapa saja gitu ya, tamu-tamu yang datang ke perusahaan gitu. Jadi dia selalu untuk presentasi lah segala macam. Jadi suaranya tuh banyak kali diforsir gitu ya. Jadi nggak tahu, mungkin dia terasa depresi atau bagaimana. Dia tetap ingin yang terbaik gitu ya. Jadi di kampus juga mana yang profesor ini, malah semua mahasiswa juga pada ini sama dia gitu loh. Nah, nilainya bagus-bagus, apa selalu dia yang disuruh. Satu ketika dia sakit ya, sakit batuk gitu. Jadi saya pikirin ini batuk biasa sih gitu, tapi saya kaget kalau suaranya hilang loh gitu. Suaranya hilang, benar-benar nggak keluar suara sama sekali. Jadi mana dia mau kuliah gitu ya. Alhamdulillah waktu dia menjalani kuliah itu udah selesai kok teori semuanya. Nilainya kalau mau tahu semua cum laude gitu. Tapi mau bikin apa lagi dia namanya, udah yang terakhir ya. Dia sakit nggak selesai lah kuliah dia yang semester terakhir. Udah oke gitu. Tapi pas dia baru mau bikin judul apa yang mau diinikan sama dia, dia sakit itu udah nggak bisa dia ngapa-ngapa lagi kan. Dia paksa rutin ke rumah sakit. Aduh, saya jadi benar-benar stres begitunya. Bukannya nengok cewek, makan serius juga di kampus. Aduh, gimana nih saya gitu. Ya akhirnya ya Tuhan berkehendak ya. Udah kita pisah dengan suami. Itu ceritanya. Nah, jadi saya guys mulailah hidup ini dengan single parent. Punya anak dua anak saya alhamdulillah berada di luar negeri. Jadi di sini dia nggak ada, saya sendiri loh di rumah. Jadi saya berpikiran, wow, kalau saya sendiri begini sedih banget ya, kesepian banget gitu loh ya, jauh dari anak, suami nggak ada gitu ya. Udah, tapi saya positif thinking saja gitu kan. Saya yakin kalau Allah itu pasti memberikan hikmah yang bagus buat saya gitu. Alhamdulillah loh guys, tadinya rumah saya ini ya, ini semuanya masih di tingkat 1 loh. Dan sekarang saya lagi ngebangun sampai ke tingkat 3 nih. Jadi rezekinya sedikit tapi barokah gitu loh. Bagaimana saya memanage keuangan ya secara baik begitu. Jadi jangan khawatir guys, kita tuh harus strong ya, strong, jangan cengeng, kita harus sehat
Karena nggak ada siapa-siapa yang bantu kita, kita sendiri loh guys. Kita yang mencari, kita yang harus berakting, bekerja keras semuanya ya. Dunia akhirat, bukan dunia saja, dunia akhirat. Jadi teman-teman yang saya lihat di Facebook itu pada pesimis begitu. Jangan, lakukanlah apa yang bisa dilakukan, tapi yang disenangi gitu loh ya. Apa saja gitu. Ya kayak saya nih, ya senang gitu, karena selama ini kan di sekolah banyak anak-anak murid gitu ya, ada teman-teman di kerjaan, di sekolah. Nah sekarang nggak ada semua. Gimana saya untuk bisa berkomunikasi? Caranya ya dengan saya jadi YouTuber, ya di YouTuber. Nggak terasa saya bikin video, saya upload ke YouTube, saya jalan ke sana kemari, kemana saya pergi saya ambil video. Alhamdulillah saya punya video sekarang di YouTube channel saya Indoteti itu sudah hampir 900 video loh yang sudah saya upload dari berbagai penjuru. Kemana saya pergi saya akan ambil videonya. Dengan begitu saya terasa terhibur gitu ya, alhamdulillah gitu. Dengan kesendirian saya begini saya harus strong, kuat loh guys ya. Jadi ini seperti ini, lihat ini ya, di belakang saya ini. Kemarin tuh waktu suami saya ada, kita pelihara ikan koi itu cuma 11 ekor besar-besar. Ternyata ikan koi ini katanya ya, kalau dia pada mati itu tandanya ada sesuatu ya. Benar juga, udah nggak punya suami lagi ya. Nah sekarang saya beli lagi tuh, tapi ikan koinya ikan blasteran ya, koi blasteran gitu. Nah itu masih kecil-kecil loh guys, saya ingin beli lagi gitu. Jadi kalau saya ke atas saya sudah ngasih makan. Halo, selamat pagi. Sini, ayo dimakan ya, biar cepat gede ya kalian ya. Doain ibu ya, murah rezekinya ya. Ayo ke sini, ya gitu dong. Ngumpul. Cuma ada berapa ekor sih? 9 ekor ya kalau nggak salah ya. Nah, tuh dimakan ya. Nih, dibelinya murah-murah aja guys gitu. Kecil kali waktu saya beli, sekarang ini udah baru berumur, belum ya, udah sebulan udah gede, dia langsung lipat. Dia kecil loh saya beli, sekarang udah gede begini. Itu dimakan ya. Saya berkomunikasi sama ikan. Jadi kalau jam-jam segini guys, saya senang kadang di atas gini bisa berjemur, olahraga. Ntar nanti saya masak ya, begitulah ya. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa di subscribe, dikasih komen ya. Bye. Assalamualaikum. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tetap semangat ya para pensiunan. Jangan loyo.